Belum lama gelar aksi demo para kepala desa, yang meminta perubahan perpanjangan masa jabatan, menjadi regulasi 9 tahun di ibu kota Jakarta, yang baru selesai digelar. Memunculkan banyak masalah intern di desanya masing-masing. Seperti contoh pelecehan yang mencatut nama Presiden Bapak Joko Widodo, yang dilakukan 3 kepala desa, di Kecamatan Godong. Ini dihebohkan kembali, dengan masalah pemukulan di Desa Kejawan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Persekusi dan pemukulan yang dilakukan Kepala Desa Kejawan Sugeng Haryanto, terhadap seorang pedagang rujak keliling yang berinisial R, kejadian sekitar setengah 1 siang, tepatnya hari Jumat, tanggal 20 Januari tahun 2023, bermula saat itu rumah dalam keadaan kosong dan sepi. Pedagang rujak yang berinisial R ini, masuk rumah Ibu Ana Nur Hidayah. Dugaan percobaan pencurian ini akhirnya ketahuan pemilik rumah, dan pemilik rumah berteriak maling, maling, sampai akhirnya pelaku lari ke belakang rumah yang mengarah ke kebun warga. Dari teriakan maling itulah, dikejarlah oleh warga desa setempat, tetapi tidak membuahkan hasil, karena pelaku beralasan ikut mengejar maling itu setelah membersihkan kaki dan celananya yang terkena lumpur. Setelah itu pelaku beristirahat di samping warung, samping rumah Ibu Ana Nur Hidayah. Di samping warung itulah akhirnya Ibu Ana mengenali pelaku percobaan pencurian yang dilakukan pria berinisial R tersebut. Dalam pengakuannya pelaku tidak mengakui perbuatannya, karena tidak ada barang bukti yang dibawanya. Di saat itulah para penduduk desa itu memanggil Kepala Desa Kejawan Sugeng Haryanto. Karena pelaku terus mengelak dan tidak mengakui, akhirnya Kepala Desa, Sugeng Haryanto, emosi dan lalu memukulinya, disaksikan beberapa warga desa tersebut. Dalam hal ini, main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam undang-undang, apalagi ini dilakukan oleh kepala desa, yang seharusnya kepala desa sebagai panutan warganya, tetapi malah memberikan contoh yang buruk, karena dilakukan dengan kekerasan. Proses dugaan pencurian seperti itu, harusnya diserahkan ke pihak berwajib yaitu kepolisian, atau bisa dimediasi dengan jalan dibawa ke balai desa, dan disaksikan oleh warganya. Pria berinisial R ini pun belum terbukti mencuri, karena tidak ada barang bukti yang dicuri dan dibawanya. Akhirnya masalah ini sudah diselesaikan oleh pihak-pihak terkait seperti dari Camat Tegowanu, dan pihak kepolisian dari Polsek Tegowanu, disaksikan keluarga pelaku, dan juga korban pemilik rumah. Agar tidak terulang peristiwa persekusi kekerasan seperti ini, hendaknya kepala desa lebih tanggap menyikapi sesuatu masalah, tidak harus diselesaikan dengan cara kekerasan, apalagi di hadapan banyak warganya. Sebenarnya dalam hal ini Kepala Desa Kejawan, Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, bisa dijerat dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Banyak bisa disampaikan, diceritakan berkaitan dengan kejadian peristiwa di hari Jumat kemarin, Pak. Jadi gini, Pak. Waktu hari Jumat itu, pas Jumatan, habis Jumatan sekitar jam 12.30, dengan adanya saya memukulin saudara Raffi penjual rujak, itu kronologinya gini, Pak. Ya. Jadi, setelah habis Jumatan sepi, dia jualan di depan masjid, ya, dan nongkrong di warungnya Mbak Widowati. Kebetulan Mbak Widowatinya itu sedang belanja di gubuk, jadi sepi. Dan dengan adanya sepi itu, rumah sebelahnya Mbak Widowati itu kosong. Dia tahu kalau pintunya dikunci, dan kebetulan jendela yang di sebelah timur antara benggangan Mbak Widowati sama Mbak Ana itu terbuka. Nah, mungkin dengan adanya kesempatan yang sepi itu, si penjual rujak tadi langsung mencelinap ke gang itu dan masuk lewat jendela. Dan pada akhirnya yang punya rumah tuh kebetulan langsung pulang, Pak. Jadi waktu pulang, dia memergoi saudara penjual rujak tadi, dan akhirnya Mbak Ana yang punya rumah itu berteriak maling, 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 dan dia panik lari, melompat lewat jendela dan lari ke sebelah, ke utara menuju ke sawah. Dan pada saat itu dia dikejar sama anak muda, ya mungkin ya banyak orang, gitu, warga lah ya. Kan karena tidak kekejar, lalu pihak anak muda itu udah ditunggu aja di sini, wong gerobaknya masih di sini. Akhirnya si saudara Raffi tadi langsung menuju ke jalan yang arah Karangpasar Kejawan, dan sudah berbelepotan lembut dan langsung dicuci kaki dan celananya, dan akhirnya dia mendatangi gerobak tadi. Dan setelah itu dia ditanyain sama pihak anak muda tadi, loh, kowe kongki kok ngos-ngosan kok
nganu kathokmu teles kabeh Pak lumpur. Aku ngoyak maling Mas ngono. Lah malinge sapa? Ya ora ngerti. Wong lari ya. Habis itu kan ditanya terus ngagelasan yang Mbak Ana tadi, maling ini ya kowe. Maling kok teriak maling ora Mbak. Maling ini kowe, aku ora nang omahku. Dan dengan kejadian ditanya sama warga yang sekelompok anak muda banyak, dia tidak mau, akhirnya saya dihubungi sama pihak Pak Mardi. Pak Mardi itu bapaknya Mbak Ana. Dihubungi di rumah saya, kebetulan saya tidak di rumah Pak. Saya baru belanja material untuk mesin cuci saya kan rusak, saya di Bapak Mas Gubuk gitu, jadi saya nggak bawa telepon, nggak bawa. Memang masalah pemukulan Mas itu ya memang tidak pas sih buat seorang figur, seorang kades. Tapi mau gimana lagi Pak? Saya kan seorang pemimpin di sini, dalam arti andaikan ada suatu permasalahan kalau tidak bisa menyelesaikan, ya sebenarnya penyelesaian masalah itu tidak harus pakai kekerasan kan, harus. Tapi amal lagi namanya amal itu tidak mungkin mengaku Pak. Jadi, tapi pada intinya dari pihak si korban atau saudaranya Pak Broto agar tidak terjadi apa-apa, tur warga saya juga sebenarnya ingin mengejar terus agar dia dimasukkan ke polsek, tapi kan saya reda, jangan dia belum melakukan urung ada barang yang diambil. Kalau bisa ya kita damai aja, nggak apa-apa, dalam arti tidak usah diperkarakan lah. Intinya dari hari ini Pak di perdamaian Pak ya, perdamaian di polsek sendiri, memang kedua belah pihak sepakat Pak ya? Sepakat Pak. Ke rumah bapak habis Jumatan mau pulang ke rumah, kok ada gerobak di depan situ dalam kondisi posisi situ tutup sini tutup sepi, kok nggak ada orangnya. Terus saya buka, ini terkunci semua, pintu terkunci, garasi terkunci. Terus membuka garasi kok ada kotak-kotak. Terus saya ada orang di situ, sudah orangnya itu sudah di situ. Atas nama siapa Mbak di situ itu? Dalam? Namanya siapa? Nggak tahu kan, nggak kenal. Malingnya itu nggak kenal saya. Itu maling itu? Malingnya. Maling apa Mbak? Maksudnya yang dibawa apa barangnya? Belum. Tapi orangnya sudah di dalam. Belum sempat ngambil. Saya sudah menangi dulu. Terus saya teriak maling, terus orangnya otomatis melompat ke jendela. Oh, sempat lompat itu ya? Iya. Terus dikejar sama warga atau bagaimana? Kejar sama warga. Akhirnya ketangkapnya di mana tuh? Depan situ, tapi dia datang sendiri kok Pak. Marani gerobaknya itu kok. Oh, tapi memang belum sempat mendapatkan barang belum nak, tapi kan sudah di dalam. Otomatis ada percobaan pencurian gitu loh Pak. Memang pedagang itu sering berdagang gitu? Sering. Mungkin dari segi wajah sedikit ini ya? Sudah kenal. Iya. Sering tapi nggak tahu namanya. Maksudnya sering apa Mbak? Sering lewat gitu loh Pak. Oh gitu. Dagangnya apa Mbak, jualannya Mbak? Jualan rujak. Rujak gitu. Itu orang mana Mbak kira-kira Mbak si nggak pelaku tahu. itu? Kemarin ditanyain Teguanu. Teguanu nggih? Iya. Tapi nama nggak tahu? Nggak tahu. Oh gitu. Berarti masuk ke sini belum dapat apa-apa nggih? Belum, tapi dia sudah ada di dalam. Di dalam ya? Iya. Lewatnya lewat jendela? Jendela situ. Oh, lewat jendela ya? Nggak ada orang sama sekali, kondisi kan pemain kosong Pak. Saya baru pulang ke rumahnya bapak, terus buka garasi, terus ada orang di situ. Ya saya kaget, terus teriak-teriak gitu. Kemarin untuk Pak Lurah sendiri kok sampai melakukan tindakan itu gimana Mbak? Kronologisnya? Biar efek sulit gitu Pak. Bisa diundang warga Pak? Diundang warga atau diundang warga, lah kan sebagai warga negara kan ada ulahnya. Penjelasan di polsek itu bagaimana? Disaksikan Mbak, yang menyaksikan? Suami Suami sinten nggih? Suami
suaminya kilo. Oh, nggih sama Mbak Lura. Mbak Lura? Kali seksi. oh kali seksi nggih. Berarti sudah selesai nggih? Sudah clear, sudah clear. Nggih.